semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebagai bahan tugas dari jaringan telekomunikasi, yakni mengenal lebih dekat mengenai PSTN, SS7, SIGTRAN, Mobile Switching, dan IMS. Seperti apa ya? Oke, sebelum lanjut, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Natasha Fedora Berus dengan NIM 1101223-205 dan rekan saya Nimade Sita Manika Putri dengan NIM 1101223-052. Oke, pertama kita akan membahas mengenai PSTN. PSTN itu apa sih? Oke, PSTN adalah singkatan dari Public Switch Telephone Network atau yang biasa disebut dengan jaringan telepon tetap, di mana PSTN ini menggunakan kabel sebagai perantara media penghubung. PSTN terdiri dari grup jaringan lokal yang dihubungkan oleh jaringan long distance. PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch dan pada awalnya disiapkan untuk fasilitas teleponi, yang mana PSTN juga merupakan jaringan telekomunikasi pertama dan terbesar di seluruh dunia. Lalu berbicara soal PSTN gitu ya, bagaimana sih karakteristik umumnya? Oke, jadi karakteristik umum dari PSTN adalah yang pertama, akses analog dengan frekuensi 300-3400 Hz. 2. Bersifat circuit switch. 3. Memiliki bandwidth 64 kbps. 4. Bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas. Dan yang terakhir, dapat diintegrasikan dengan jaringan lain seperti SDN, LMN, dan PDM. Oke, berbicara soal PSTN, ada struktur umum gitu ya dari PSTN, di mana bentuknya adalah seperti terlampir di layar. Ada long distance network, di mana ini terhubung dengan local network. Dimana jantung dari sebuah local network adalah Customer Premise atau Equipment atau CPE. Kabel tembaga membentuk hubungan atau loop yang hubungkan subscriber ke local setting switch melalui main distribution frame atau MDF. PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu yang pertama di jaringan backbone, kedua ada jaringan interkoneksi, dan yang ketiga adalah jaringan akses. Jaringan backbone merupakan core network atau jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral. Di mana kemampuan dasar antar sentral telepon adalah yang pertama menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan atau switching. 2. Memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, dan berakhirnya percakapan atau signaling. Dan yang ketiga adalah memberikan identitas kepada tiap pemakai, numbering. Kedua, di jaringan interkoneksi, di mana ini merupakan seperti kita tahu bahwa komunikasi di antara terminal-terminal yang berbeda harus dilakukan dengan suatu media tertentu. Interkoneksi yang efektif antara prosesor dan modul memori sangat penting dalam lingkungan komputer, di mana jaringan interkoneksi ini digunakan untuk mengirimkan informasi dari terminal sumber ke terminal tujuan. Yang terakhir ada jaringan akses, merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan. Jaringan akses sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada jaringan lokal akses tembaga atau JAR-LOCAT, 2. Jaringan lokal akses radio atau JAR-LOCAT, 3. Jaringan lokal akses fiber optik atau JAR-LOCAT, dan yang keempat adalah Hybrid Fiber Coaxial atau HVC. HVC ya. Oke, kita lanjut ke bahasan yang kedua, yakni SS7. Apa itu SS7? Jaringan SS7 atau Signaling System 7 adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan di dalam jaringan telekomunikasi untuk mengatur dan mengendalikan panggilan suara dan data. Di mana SS7 adalah bagian integral dari sistem telekomunikasi modern dan berfungsi sebagai infrastruktur yang mendukung berbagai layanan, termasuk layanan suara, SMS, dan data. SS7 muncul sebagai hasil dari kerjasama antara banyak pihak dalam industri telekomunikasi, di mana pengembangan awal SS7 dimulai pada tahun 1975
oleh Komite Nasional untuk Sistem Telekomunikasi Standar atau National Committee of Telephone Switching and Signaling (NCTSS) di Amerika Serikat. Komite ini melibatkan berbagai perusahaan telekomunikasi dan lembaga standar. Lalu bagaimana sih cara kerja dari SS7 gitu ya? Jadi SS7 atau Signaling System 7 melibatkan pertukaran informasi sinyal dan kontrol antara elemen-elemen jaringan telekomunikasi. Sistem ini memiliki dua mode utama. Yang pertama ada mode point-to-point and mode point-to-multipoint. Contoh pengimplementasian dari jaringan SS7 adalah yang pertama ada panggilan suara, 2. Pengiriman pesan teks atau SMS, 3. Lokasi dan pelacakan, 4. Pengaturan panggilan, dan yang kelima adalah transfer data dan layanan berbasis IP. Oke, berbicara lebih dalam mengenai jaringan SS7, jaringan SS7 dibentuk oleh elemen-elemen berupa titik-titik persinyalan atau node, atau bisa disebut dengan signaling point atau SP, dan jalur-jalur transmisi signaling link. Signaling point atau SP adalah setiap titik dalam jaringan yang mempunyai kemampuan untuk mengontrol atau memproses signaling message. Contoh dari signaling point dalam jaringan adalah yang pertama ada central, switching center, ada 2 service control point atau SCP, dan yang ketiga adalah signal transfer point atau STP. Di mana terdapat juga 3 jenis signaling point dalam jaringan SS7. Yang pertama ada signaling point asal atau signaling originating point, 2. Signaling point tujuan atau signaling destination point, dan route signaling. Next. Lalu bagaimana sih metode signaling gitu ya? Ada 2 metode signaling. Yang pertama ada associate dan non-associate. Pertama adalah associate. Dalam mode ini, signaling message ditransfer melalui signaling link yang lintasannya sama dengan lintasan grup sirkuit bicara. Yang kedua ada non-associated, di mana dalam mode ini signaling message berupa 2 ST ditransfer melalui 1 STT atau lebih, sehingga signaling message menempuh lintasan yang berbeda dengan grup secret voice atau data. Dalam non-associate, terdapat 2 hal, yakni ada quasi-associated dan full non-associated. Yang pertama tadi adalah quasi, ini merupakan dalam mode ini lintasan message telah ditentukan sebelumnya. Dan dalam fully non-associated, dalam mode ini message ditransfer melalui lintasan manapun yang tersedia dalam network dan tidak dapat ditentukan sebelumnya. Oke, kita akan membahas terkait information plane and control plane. Dalam jaringan SS7, signaling message melakukan fungsi call management, multi call setup, supervision, dan termination, dan fungsi network management. Signaling message tersebut dikirim dalam bentuk blok-blok pendek atau paket dengan teknologi message switch. Dalam fungsi call setup, jika hubungan telah terbentuk, informasi switch atau data dikirim dari user ke user atau end-to-end. Lalu signaling message dapat digunakan oleh user lain. Jika user telah selesai melakukan komunikasi, maka signaling message melakukan termination. Di mana terdapat 2 bidang jaringan. Yang pertama adalah bidang yang terbentuk oleh elemen-elemen jaringan switch atau data dengan teknologi circuit switch atau information plane. Dan yang kedua, bidang yang terbentuk oleh elemen-elemen jaringan signaling dengan teknologi message switch atau control plane. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Desita Manika Putri dengan NIM 1101-22352 dari kelas TT 4605. Nah, kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu terkait Sigtran. Nah, jadi apa sih itu Sigtran? Jadi Sigtran atau Signaling Transport ini merupakan standar yang didefinisikan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force yang merupakan satu bagian kecil dalam proses evolusi menuju jaringan All IP. Nah, Sigtran ini mempunyai seperangkat protokol yang merupakan perluasan dari protokol SS7, tetapi menggunakan transportasi internet protokol atau IP yang disebut sebagai Stream Control Transmission Protocol atau SCTP.
Nah, adapun protokol pada SIGTRAN yaitu ada 8. Yang pertama ada Stream Control Transmission Protocol atau SCTP, lalu ada ISDN User Adaptation atau IUA, lalu ada Message Transfer Part 2 atau MTP, dan juga ada MTP2 User Adaptation Layer atau M2UA, lalu ada MTP3 User Adaptation Layer atau M3UA, dan juga ada Signaling Connection Control Part atau SCCP, dan yang terakhir ada V5 User Adaptation atau VSUA. Nah, SIGTRAN ini memiliki kumpulan protokol yang digunakan untuk mentransportasikan persinyalan PSTN tradisional melalui jaringan IP yang biasa disebut sebagai protokol stack. Nah, yang dimana protokol stack ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu Set Adaptation Layers yang support protokol signaling telepon yang primitif. Lalu yang kedua yaitu adalah Common Transport Protocol yang memenuhi requirement transport signaling telepon. Lalu yang ketiga ada IP Network Protocol. Nah, dari 3 komponen di atas yang meliputi beberapa protokol di antaranya. Yang pertama ada MTUA atau MTP2 User Adaptation Layer, yaitu menyediakan adaptasi antara protokol MTP2 atau Message Transfer Part Level 2 dari SS7 dan lapisan transportasi di bawahnya. Yang dimana MTUA ini memungkinkan pengiriman pesan MTP2 melalui jaringan IP. Lalu selanjutnya ada M3UA atau MTP3 User Adaptation Layer yang memberikan adaptasi antara protokol MTP3 atau Message Transfer Part Level 3 dan lapisan transportasi di bawahnya. Nah, ini memungkinkan pengiriman pesan MTP3 melalui protokol. Selanjutnya ada MTP3 atau Message Transfer Part Level 3 yang menyediakan fungsi kontrol pesan untuk perutan dan pemantauan sinyal dalam jaringan telekomunikasi. Nah, selanjutnya itu ada SCTP atau Stream Control Transmission Protocol, yaitu protokol transportasi yang digunakan untuk mengirimkan pesan SIGTRAN melalui jaringan IP. Nah, SCTP ini menyediakan fitur-fitur seperti multi-streaming, multi-homing, dan juga deteksi duplikat. Dan yang terakhir ada ISUP atau ISDN User Part, yang dimana bagian dari SS7 yang digunakan untuk mengontrol pembentukan, pemeliharaan, dan juga pelepasan sambungan telepon dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada SCTP pada SIGTRAN, yang dimana protokol transport SIGTRAN yaitu Stream Control Transmission Protocol atau SCTP ini memungkinkan suatu sinyal carrier untuk menggunakan infrastruktur IP untuk mentransmisikan SS7 melalui jaringan IP tersebut. Nah, di sini terdapat contoh pengaplikasian pada SIGTRAN, yaitu seperti IP Telephony Interworking dengan PSTN. Langsung saja kita lanjut ke materi mobile switching. Nah, yang pertama yaitu ada circuit switch, yang dimana circuit switching ini merupakan suatu metode dasar dalam pengiriman sinyal telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mendirikan sirkuit antara dua pihak yang berkomunikasi. Nah, ini merupakan metode yang umum digunakan dalam jaringan telepon tradisional. Adapun 3 karakteristik sirkuit switch. Yang pertama yaitu koneksi eksklusif, yaitu saat dua pihak berkomunikasi menggunakan sirkuit switching, sebuah jalur eksklusif atau sirkuit ditetapkan antara mereka. Lalu yang kedua yaitu dedikasi sumber, yang dimana sumber daya dialokasikan untuk setiap panggilan selama durasi panggilan tersebut, bahkan jika sedang tidak ada transmisi data. Lalu yang ketiga ada cocok untuk suara, yang dimana meskipun tidak efisien untuk mentransfer data dalam jumlah besar, lebih cocok untuk aplikasi suara seperti pada layanan telepon. Nah, di sini selanjutnya ada soft switch, yang dimana soft switch ini merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengarahkan dan juga mengelola panggilan suara atau data. Yang dimana soft switch ini berbeda dari hard switch, yang merupakan perangkat keras fisik seperti switch tradisional dalam jaringan telekomunikasi.
Nah, ada pun 3 karakteristik dari soft switch. Yang pertama, yaitu adalah kontrol panggilan, yang dimana soft switch ini bertanggung jawab untuk mengontrol proses pembentukan, pengelolaan, dan juga pelepasan panggilan. Nah, selanjutnya yaitu ada protokol komunikasi, yang dimana mendukung berbagai protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan, seperti Session Initiation Protocol atau SIP, atau H323 untuk panggilan suara dan data. Nah, selanjutnya ada interkoneksi jaringan, yaitu soft switch memfasilitasi interkoneksi antara berbagai jenis jaringan, termasuk jaringan telepon tradisional atau PSTN, jaringan seluler, dan jaringan berbasis IP. Nah, adapun elemen dari soft switch ini sendiri, itu ada 8 juga. Yang pertama ada Media Gateway Controller atau MGC, lalu ada iMedia Gateway atau MG, lalu ada Signaling Gateway atau SG, dan juga ada Application Server, lalu ada Operating Support System, dan juga ada Media Server, dan yang terakhir ada Filter Server. Nah, keunggulan dari soft switch ini yaitu adalah fleksibilitas. Yang kedua, ada interkoneksi jaringan. Yang ketiga, ada dukungan protokol beragam. Yang keempat, ada manajemen sumber daya yang efisien. Dan yang terakhir, biaya yang lebih rendah. Nah, langsung kita lanjut ke materi IMS. Nah, jadi IP Multimedia Subsystem atau IMS ini merupakan arsitektur jaringan yang dirancang untuk menyediakan layanan multimedia berbasis IP di dalam jaringan telekomunikasi. Jadi, IMS ini merupakan standar yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF dan International Telecommunication Union atau ITU untuk menyatukan layanan suara, data, dan multimedia dalam satu platform berbasis IP. Nah, yang dimana MS ini biasanya digunakan dalam jaringan berbasis IP seperti jaringan 4G LTE dan jaringan nirkabel berikutnya atau 5G. Nah, ini memungkinkan penyedia layanan untuk memberikan layanan multimedia yang lebih kaya dan beragam kepada pelanggan mereka dalam suatu ekosistem yang terintegrasi. Sementara IMS ini dirancang untuk jaringan bergerak atau mobile networks, yang dimana konsep arsitektur ini juga dapat diimplementasikan dalam konteks jaringan tetap atau fixed networks untuk menyatukan layanan multimedia dalam berbagai lingkungan telekomunikasi. Nah, adapun beberapa elemen dari IMS ini sendiri. Yang pertama ada CSCF atau Call Session Control Function yang terdiri dari 3 bagian lagi. Yang pertama ada PCSCF atau Proxy CSCF. Yang kedua ada ICSCF atau Interrogating CSCF. Yang ketiga ada SCSCF atau Saving CSCF. Lalu selanjutnya ada AS atau Application Server dan juga ada MGCF yaitu Media Gateway Control Function dan juga ada HSS atau Home Subscriber Server. Nah, itu dia pemaparan materi yang dapat kami berdua sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.